Gara-gara pria asing masuk ke kamar, aku dinikahi sama dia. Malah tampangnya seperti preman. Apes banget nasibku. Novel ini berjudul Menjadi Papa Tanpa Malam Pertama. Penulis Zan Rieka SKMM. Kamu bisa baca sampai tamat hanya di aplikasi KBM App. Bisa di-download di Play Store. Bab 3. Nama mahar. Aku suka, jawab Sam pelan mengusap kepala gadis berhijab hijau itu. Ayung segera mengambilkan nasi di piring Sam, tapi dirinya hanya terdiam, duduk agak jauh dari suaminya. Sebenarnya bukan menu yang membuat pemuda itu tertegun, melainkan dia terbiasa sarapan dengan menu ringan karbohidrat. Dan pagi ini tidak ada pilihan, selain sudah sangat lapar, dia tak mau membebani Ayung soal menu sarapan. Ayo makan bareng, ajak Sam santai. Iya, jawab Ayu sedikit takut. Jangan takut, aku sudah jadi suamimu, ujar Sam lembut. Ayung mengambil nasi dan duduk di dekat suaminya. Sam melihat Ayung masih takut, berinisiatif mengambilkan lauknya, berupa tempe goreng, sayur sop, sambal, dan belandi nangka muda. Mereka sarapan tanpa bersuara. Sam bahkan nambah hingga 2 kali saking laparnya. Melihat suaminya benar-benar seperti orang kelaparan, Ayung tahu jika pemuda itu adalah orang jujur dan belum makan sejak 2 hari lagi. Ayung mencuci piring bekas sarapan mereka, lalu memulai aktivitas rutinnya, bikin kue. Sam melihat istrinya sibuk, hanya menatapnya dari jauh. Bahkan dirinya sendiri tidak tahu harus berbuat apa. Hingga siang hari, Ayung baru selesai bikin kue dan mengantarkan ke warung yang biasa dititipkan kue buatannya. Kue berupa gorengan dan beberapa macam jajan pasar diantarkan ke warung tersebut. Ayung, kok siang datangnya? Tanya pemilik warung. Iya bude, agak siang karena ada kendala pagi ini, jadi cuma bikin sedikit. Ayung meletakkan jajan ini tuh pada nampan yang disediakan di warung. Ayung, beneran itu bajingan loncat menikahi kamu? Tanya seorang lelaki yang baru saja masuk ke warung. Ayung terdiam mencoba menyembunyikan fakta, tapi tetap saja mereka semua tahu karena warung menjadi saksi pernikahannya. Apa jadinya nanti hidupmu, Yung? Nikah sama orang gak jelas. Sayang sekali, padahal anak Pak De lebih ganteng. Dia suka sama kamu, ujar lelaki itu. Maaf Pak De, Ayung pergi dulu. Ayung tidak menjawab semua ucapan itu dan berlalu pergi. Ayung, ini uangnya kemarin, semua laris, teriak pemilik warung mendekati Ayung menyerahkan amplop. Sama ini juga jajan kamu, selamat ya atas pernikahan kamu, semoga sakinah mawadah warohmah, bisik pemilik warung. Terima kasih bude, ujang Ayung tersenyum kecut. Ayung kembali melangkah ke pasar yang tak jauh dari warungnya dan belanja sayuran serta membeli ayam karena sudah dapat uang dari hasil penjualan kuenya. Menjelang zuhur, Ayung baru sampai rumah, mengucap salam tapi tak mendapat jawaban. Saat masuk rumah, barulah dia melihat Sam sedang terlelap di kursi kayu usang tanpa bantal. Gadis berwajah bersih itu hanya menghela napas panjang menatap suaminya. Segera mengambil bantal dengan hati-hati, mengangkat kepala suami dan meletakkan bantal di bawah kepala sang suami.
Sementara Sam sama sekali tidak merasakan hal itu karena saking lelahnya. Melihat memar di sudut bibir pemuda itu membuat Ayung terenyuh. Namun dia berusaha ikhlas menerima suaminya, karena bagaimanapun dia sudah menjadi istri sah dari pemuda itu. Ayung mengambil krim luka lalu mengoleskan pada sebatang cotton bud dengan hati-hati, mengoleskan ke bagian wajah yang memar, ujung bibir, ujung mata, jidat, dan samping hidungnya. Tak terasa bibir Ayung melengkung ketika menatap wajah suaminya yang tenang saat tertidur. Ayung segera melaksanakan ibadah wajibnya dalam kamar tanpa membangun suami yang seharusnya menjadi imamnya. "Kenapa tidak membangunkan aku?" tanya Sam saat Ayung berada di dapur hendak memasak. "Maaf, tadi Mas tidurnya lelap," ujar Ayung menunduk. Sam tersenyum mendengar panggilan untuknya. "Ya," Ayung memanggilnya dengan sebutan Mas. Itu sudah cukup membuat hati Sam berbunga-bunga. Lelaki tampan tersebut segera mengambil air wudhu dan kembali ke rumah. "Sholatnya di mana?" tanya Sam. Ayung mendongak kaget. Benarkah yang dia dengar? Suaminya bertanya tempat sholat. "Di kamar," jawab Ayung pelan. Tanpa ragu Sam masuk kamar. Ayung yang penasaran mengikuti suami secara diam-diam dan mengintip benar. Sam melakukan sholat dengan benar dan khusyuk. Ayung menatap takjub punggung suaminya. "Aku yakin dia memang bukan bajing loncat seperti penjelasannya semalam," batin Ayung lalu kembali ke dapur. Malam itu Sam meminta Ayung untuk sholat berjamaah. Hal tersebut tentu saja membuat hati Ayung berbunga-bunga. Ternyata sang suami juga bisa mengimaminya sholat dan berdoa bersama. Setelah berdoa, Sam memutar duduknya menghadap sang istri. "Maaf jika kamu terpaksa harus menerima pernikahan yang tidak kamu inginkan, dan aku sendiri gak tahu harus kerja apa di sini," ucapan Sam membuat Ayung kembali menunduk. "Kamu punya ponsel?" tanya Sam pelan, mendapat jawaban geleng dari istrinya. "Ya sudah, istirahatlah. Aku bisa tidur di ruang tamu," ujar Sam, memberi ruang kebebasan untuk Ayung yang mungkin belum seluruhnya bisa menerima pernikahan dadakan itu. Selama seminggu, Sam berada di rumah Ayung tanpa melakukan aktivitas berguna karena memang dia tidak tahu harus bekerja apa di desa yang sama sekali tidak dikenali. Hanya kadang membantu Ayung membuat kue. Mereka juga semakin akrab dan dekat meski masih ada jarak tak terlihat antara keduanya. Sam pergi ke rumah Ustadz untuk meminta tolong dan menjaga rahasia pemuda. Saat pulang dia membawa uang tidak sedikit dan ponsel serta laptop ke rumah Ayung. Sang istri membelalakan mata melihat hal itu. "Mas Sam, dapat dari semua ini dari mana?" tanya Ayung curiga. "Insya Allah halal. Maaf jika baru sekarang aku bisa memberimu nafkah," jawaban Sam tidak membuat Ayung senang begitu saja. "Aku tahu kamu tidak akan percaya semua ini, tapi Ustadz Faris adalah saksinya. Aku pinjam rekening Ustadz Faris untuk menerima kiriman dari orang tuaku," kata Sam menjelaskan semua. "Mas, seharusnya kamu kerja, bukan minta sama orang tua," jawab Ayung meletakkan uang yang jumlahnya tidak sedikit di atas meja di kamar.
Aku punya tabungan, tapi aku nggak bisa ambil tanpa KTP. Sedangkan KTP ku ada di Jakarta. Sam mendekati Ayung, tapi istrinya justru mundur. Tapi Mas, gak perlu minta uang ke orang tua. Ayung juga bisa dapat uang meski tidak seberapa. Dan Mas Sam bisa bantu Ayung. Aksi protes Ayung membuat Sam terdiam sejenak. Ayung, percayalah, aku tidak minta uang ke orang tua, tapi aku pinjam. Nanti setiba di Jakarta, aku akan kembalikan uang itu ke orang tuaku. Sam menjelaskan lagi. Dari mana Mas punya tabungan sebanyak itu? Tanya Ayung lagi. Sam kehabisan kata-kata. Jika dia menjelaskan semuanya, sudah pasti sang istri tidak percaya begitu saja. Apakah Mas Sam punya istri sebelumnya? Tanya Ayung pelan. Tidak, jawab Sam cepat. Kekasih? Tidak, Ayung. Aku tidak sedang menjalin hubungan dengan wanita lain selain kamu sebagai istriku. Sam mengusap wajahnya dan duduk di tepi ranjang. Mas, aku tidak mau menjadi orang ketiga dalam hubungan orang lain, ujar Ayung dengan mata berkaca-kaca. Tidak, Ayung, sungguh aku tidak ada hubungan dengan wanita lain, jawab Sam serius dan tegas. Terus, kalung itu sebenarnya untuk siapa? Tanya Ayung lirih. Maaf, ujar Sam. Justru mengucapkan kata maaf tidak menjawab pertanyaan Ayung. Ayung pasti melihat pengait kalung yang dipakai untuk mahar seminggu lalu. Terus Mai dan Rai itu siapa? Tanya Ayung pelan. Bersambung. Untuk link membaca novel ini, silakan cek di deskripsi.